Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan terkait materi metode psikologis dengan menyajikan satu contoh studi kasus. Dan di dalam kelompok 7 ini terdapat ada 2 orang, yaitu dengan saya sendiri atas nama Krisna dengan IPM 2022 4350 2376, dan satu lagi atas nama rekan saya yaitu dengan Muhammad Gali Gading dengan IPM 2022 4350 2314. Dan langsung dalam pembahasannya, yaitu definisi psikologis. Metode psikologis merupakan model awal dalam jaringan saraf tiruan yang diperkenalkan oleh Warren M. Scholar dan Walter Pitts pada tahun 1943. Model ini meniru cara kerja neuron biologis secara sederhana dengan menggunakan input biner, yaitu 0 dan 1, bobot serta nilai ambang threshold. Setiap neuron akan menjumlahkan hasil perkalian antara input dan bobot, kemudian membandingkannya dengan nilai threshold. Jika hasilnya memenuhi atau melebihi threshold, maka neuron akan menghasilkan output 1, yaitu aktif. Sedangkan jika tidak, outputnya adalah 0, yaitu tidak aktif. Karena sifatnya yang sederhana dan deterministik, model ini banyak digunakan untuk mempresentasikan operasi logika dasar dalam komputasi. Di sini ada contoh studi kasus, yaitu menggunakan logika OR. Pada fungsi OR, output akan bernilai 1 jika minimal salah satu input bernilai 1, dan hanya bernilai 0 jika keduanya input bernilai 0. Dengan menggunakan input X1 dan X2, maka masing-masing diberi bobot 1 dan threshold sebesar 1. Maka neuron akan aktif jika jumlah X1 tambah X2 lebih dari 1, artinya selama ada satu input saja yang bernilai 1, neuron akan menghasilkan output 1. Hal ini menunjukkan bahwa model psikologis mampu mempresentasikan fungsi OR dengan mudah karena sifatnya yang linear separable. Di sini contoh kasus dengan gerbang logika NOR, yaitu kebalikannya dari OR. Pada fungsi NOR, output bernilai 1 hanya jika semua input bernilai 0. Untuk mencapainya digunakan bobot negatif, misalnya masing-masing input memiliki bobot -1 dengan threshold -1. Dalam kondisi ini, neuron hanya akan aktif ketika tidak ada input yang bernilai 1. Jika salah satu input aktif, maka hasil penjumlahan tidak memenuhi threshold sehingga output menjadi 0. Hal ini menunjukkan fleksibilitas model psikologis dalam mempresentasikan berbagai fungsi logika dasar dengan pengaruhan bobot threshold yang berbeda. Di sini adalah selanjutnya studi kasus menggunakan logika fungsi XOR, exclusive OR, di mana output bernilai 1 hanya jika kedua input berbeda. Fungsi ini bersifat non-linear dan tidak dapat dipisahkan dengan satu garis lurus tidak linear separable, sehingga tidak dapat mempresentasikan oleh satu neuron MCP. Untuk menyelesaikan masalah XOR ini diperlukan lebih dari satu neuron atau menggunakan arsitektur berlapis atau multilayer. Hal yang sama juga berlaku untuk fungsi XNOR yang merupakan kebalikan dari XOR. Kedua fungsi ini menunjukkan keterbatasan dari model psikologis dalam menangani masalah non-linear. Oke, berikutnya adalah kesimpulan. Jadi saya akan menjelaskan kesimpulan dari pembahasan metode McCulloch-Pitts, menegaskan bahwa model ini merupakan salah satu fondasi awal dalam perkembangan jaringan saraf tiruan atau artificial neural network. Jadi meskipun dikembangkan sejak tahun 1943, konsep yang diperkenalkan oleh McCulloch dan Pitts tetap relevan karena menjadi dasar cara kerja neuron buatan yang digunakan hingga saat ini. Secara konseptual, jadi model McCulloch-Pitts berhasil menyederhanakan mekanisme neuron biologis ke dalam bentuk komputasi matematis yang terdiri dari input, bobot, penjumlahan, dan nilai ambang atau threshold. Dengan pendekatan ini, sistem mampu mengambil keputusan secara biner. Biner itu 0 atau 1, yang pada dasarnya mempresentasikan kondisi aktif atau tidak aktif. Hal ini menunjukkan bahwa proses berpikir sederhana dapat dimodelkan dalam bentuk logika matematis. Lebih lanjutnya kemudian, kemampuan model
ini dapat mempresentasikan fungsi logika dasar seperti OR dan NOR, membuktikan bahwa neuron buatan dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang bersifat linear separable, yaitu masalah yang dapat dipisahkan dengan batas linier. Ini menjadi bukti bahwa komputer dapat meniru sebagian proses pengambilan keputusan manusia dalam bentuk yang sangat sederhana. Jadi namun di sisi lain, kesimpulan juga menekankan adanya keterbatasan mendasar dari model McCloud-Spitz ini yang tidak mampu menyelesaikan masalah yang bersifat non-linear. Jadi seperti fungsi SOR dan XNOR tidak mampu. Jadi ini terjadi karena suatu neuron tunggal tidak cukup untuk memisahkan data yang tidak linear separable. Keterbatasan ini menjadi titik penting dalam sejarah perkembangan AI karena mendorongnya munculnya model yang lebih kompleks. Dari sinilah kemudian berkembang konsep perceptron hingga MLP yang menggunakan lebih satu lapisan neuron untuk menangani masalah yang lebih kompleks. Dengan kata lain, keterbatasan McCloud-Spitz justru menjadi pemicu inovasi dalam pengembangan arsitektur jaringan saraf yang lebih canggih. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa metode McCloud-Spitz bukan hanya sekadar model sederhana, tetapi merupakan tonggak awal dalam evolusi kecerdasan buatan. Model ini memberikan dasar pemahaman tentang bagaimana informasi diproses dalam neuron buatan, sekaligus membuka jalan bagi perkembangan teknologi AI modern seperti deep learning. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.